Kembali dalam Selamat Pagi Indonesia, tidak hanya oleh pemerintah pusat, penanganan pandemi virus corona juga serius dilakukan oleh pemerintah provinsi. Seperti yang terpantau di Provinsi Sumatera Selatan, sejumlah langkah penanganan pandemi terus dilakukan untuk menekan penyebaran virus corona atau COVID-19. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru terus berupaya menanggulangi pandemi COVID-19 dan juga dampak-dampaknya seperti dampak ekonomi dan juga dampak sosial. Anggaran besar ratusan miliar, lebih dari 100 miliar rupiah disiapkan untuk penanganan di Sumatera Selatan. Saya akan langsung bertanya kepada Gubernur Sumatera Selatan yang sudah bergabung bersama dengan saya, Pak Herman Deru. Selamat pagi, Pak Herman. Selamat pagi, Robert. Selamat pagi, Pak Herman. Apa kabar? Sehat, Pak Herman? Selamat pagi, kabar baik. Robert sehat ya? Alhamdulillah Pak, karena kita tahu ini tantangan besar bagi bangsa ini, terutama juga Bapak yang sedang memimpin Sumatera Selatan. Saat ini saya pengen tahu Pak, bagaimana dengan kondisi di sana untuk COVID-19? Ya, COVID-19 dari awal sejak kita dengar berita terjadi di Wuhan, kita sudah siap siaga. Apalagi pemerintah pusat juga selalu menghimbau. Tapi saya punya konsep yang agak berbeda, Bot. Saya ingin kesadaran masyarakat ini yang diutamakan. Kita selalu sosialisasi tentang bahayanya COVID-19 ini. Meskipun kita juga saat ini nggak bisa menutupi orang datang dan keluar. Orang yang keluar mungkin membawa COVID. Saat ini di Sumatera Selatan sudah ada yang positif dan sudah ada yang meninggal. Ini makin membuat masyarakat sadar akan bahayanya ini. Dan kita sudah siapkan ODP Center atau disebut rumah sehat, dan sekarang sudah aktif digunakan di Jakabaring. Iya. ODP Center di Jakabaring dapat menampung berapa banyak orang Pak di sana? Kalau kapasitas lebih dari 1.000, tapi saat ini silih berganti yang datang itu. Ada kalanya dia mendekati ratusan, begitu selesai dan kita rapid test ternyata negatif, dia boleh pulang dan seterusnya. Jadi ini betul-betul rumah sehat yang dengan kesadaran masyarakat banyak yang datang ke sana, Robert. Betul. Pak Herman, saya ingin mencocokkan data. Data yang saya riset dan juga saya terima adalah kasus positif di sana sudah 16 orang, yang meninggal dunia 2 orang, sembuh 1 orang, orang dalam pemantauan 1.686, dan juga pasien dalam pengawasan 47 orang. Apakah data ini betul Pak, atau ada penambahan, atau bahkan mungkin ada pengurangan? Betul, itu sampai diupdate kemarin sore oleh jubirnya, gugus tugas provinsi. Tidak ada data yang disembunyikan. Kadang memang masyarakat bertanya, Pak Gubernur, apa itu disembunyikan data? Enggak ada. Kita selalu mengajak masyarakat untuk transparan, apalagi dalam informasi ini. Alhamdulillah, kesadaran masyarakat ini sudah mulai meningkat, Robert. Di desa-desa juga sudah ada rumah-rumah isolasi yang didirikan oleh perangkat desa dan PKK-nya di sana, dibantu oleh Babin Kamtipmas dan Linmas, juga Babinsa juga. Ini betul-betul membanggakan kita bahwa gerakan masyarakat ini juga luar biasa. Betul, dan tentu ini partisipasi masyarakat tentu sangat membantu dari langkah-langkah, terutama dalam hari ini Pemprov, untuk dapat menanggulangi secara bersama-sama. Betul, Bert. Jadi keuangan yang ratusan miliar itu saya lebih gunakan untuk stimulus agar juga memancing para pemilik uang, juga orang-orang kaya ini untuk peduli. Sejak kemarin itu dari perbankan, dari PLN, juga dari pihak-pihak swasta memberikan bantuan baik APD, bahkan sampai vitamin ya dibantu. Ini yang membuat saya bangga bahwa ternyata saya tidak kerja sendiri, asal kita selalu dengan transparan dalam pengelolaan keuangan ini, Betul, transparansi data, transparansi juga laporan keuangan. Tapi kalau kita bicara mengenai tantangan terbesar, Pak Herman, untuk dalam menangani COVID-19 di Sumatera Selatan, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi sekarang? Tantangan terbesar adalah kita tidak bisa untuk menghentikan arus lalu lintas. Kita ini berbatasan dengan 5 provinsi yang langsung, 4 darat, 1 laut.
artinya kita paling bisa untuk memperketat saja dari mulai thermal scannernya, dari mulai ya scanner tetap kita lakukan, disinfektannya dan berbagai pola. Ini bupati wali kota juga bergerak kencang untuk menahan laju ini. Itu, tapi kita tidak bisa lepas juga hanya fokus ke virus corona. Kita harus juga ke virus, menghalangi lajunya virus kecemasan ini. Ekonomi semakin amburadul ini, Bad, kalau kita tidak punya pola yang khusus untuk menangani ini. Itu, Bad. Ya, kalau membatasi arus lalu lintas di Sumatera Selatan, apakah ada rencana untuk mengajukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar? Iya, pembatasan dalam skala besar itu tentu jika pandemi ini sudah pada tingkat yang sangat besar juga. Karena ini kita yang pikir adalah dampaknya, dampak ekonomi, dampak sosial, dan tentu juga kita harus memikirkan bahwa Sumatera Selatan ini adalah daerah perlaluan. Jadi nggak bisa kita seenaknya untuk menyetop kendaraan ini. Kita akan pertimbangkan dulu selama kita bisa perketat, tidak dengan PSBB, kita tetap menggunakan pengetatan alur masuk dan keluar. Itu, Bad. Bagaimana dengan arus pemudik, Pak Herman, yang mungkin di sebagian wilayah sudah merasakan pemudik yang pulang lebih dulu? Ya, pemudik itu ada beberapa segmen. Ada yang mudik karena menghadapi Ramadan, ada pemudik mungkin akan menghadapi Idul Fitri nanti. Tapi di Sumatera Selatan mudik itu adalah hal yang rutin dilakukan. Jadi eskalasi memang ada, tapi tidak signifikan. Saya juga himbau terus, jangan balik dulu. Kita kasihan dengan warga Sumsel yang domisili di Sumsel. Jadi alhamdulillah kesadaran itu tinggi. Jadi perantau-perantau ini tidak banyak pulang ke sini. Buktinya bandara ada penurunan 70%, bahkan angkutan darat juga ada penurunan. Ini terima kasih juga kepada seluruh warga Sumsel yang berada di Sumsel maupun yang di perantauan yang sudah sangat menyadari bahwa virus ini bisa tertular dengan airborne maupun droplet. Gitu, Robert. Ya, warga-warga Sumsel tampaknya begitu perhatian. Mereka peduli terhadap keluarganya, mereka peduli untuk menahan kangennya dulu untuk pulang ke Sumatera Selatan. Saya juga kangen, Pak, ke sana untuk menikmati kuliner-kuliner di sana. Tapi saya tahu juga pengusaha kuliner, mungkin juga pengusaha-pengusaha lain yang terkena dampak ekonomi luar biasa karena di sana pariwisata salah satu daya tarik utamanya. Saya pengen tahu, Pak, karena saya sudah dengar 120 miliar digelontorkan untuk membantu stimulus ekonomi. Tapi setelah jeda komersial, Pak Herman, saya harus break. Tetaplah bersama kami akan segera kembali untuk Anda. Ya, saya akan kembali bergabung bersama dengan Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Herman Deru. Pak Herman Deru, saya sudah dengar 120 miliar rupiah digelontorkan dari APBD. Anda siapkan untuk stimulus ekonomi di sana. Peruntukannya, Pak, peruntukannya bagaimana? Ya, pertama tentu kita memberikan berupa bantuan untuk pangan dulu lah. Dari data yang ada, ini ada peningkatan yang cukup lumayan karena banyak pekerja yang yang informal khususnya itu harus menghentikan kegiatannya. Jadi kita pangannya dulu kita tunjang seperti berasnya, makanan-makanan pokok. Jadi kita ajak mereka juga untuk berkarya sekarang ini, yang bisa bikin masker kita ajak bikin masker agar mereka tidak terhenti. Tapi juga kita jalankan program pusat tentang prakerja. Prakerja ini sudah 20 ribuan yang mendaftar dari target 83.000. Jadi ini juga cukup membantu. Saya ingin semangat masyarakat untuk beraktivitas ini tidak terhenti karena cemas terhadap virus corona ini, tapi tetap dengan standar cegah COVID-19, Robert. Begitu, Robert. Betul. Prioritas adalah pekerja informal, bisa saya katakan pekerja harian yang saat ini terhenti. Kira-kira, Pak, saya tahu pendataan masih terus berlangsung, kira-kira berapa banyak penerima manfaat ini untuk pekerja informal di seluruh Sumatera Selatan? Penerima manfaat ini, keluarga penerima manfaat lebih kurang ada 400.000 data sebelumnya. Tapi kita buat target
kenaikan itu jangan terlalu banyak dulu, mungkin sekitar 5%. Yang ini yang harus kita sanggah. Kita akan pakai istilah Pak Wapres, yakni miskin baru. Ini kadang pendataannya belum masuk, tapi kenyataan di lapangan sudah ada seperti ojol, para pedagang makanan, dan juga para sektor informal yang begitu banyak. Ini yang kita tunjang di minggu depan ini, kecuali listrik yang sudah diberikan pemotongan kemarin, kita akan berikan stimulus mungkin berupa uang tunai juga, Robert. Iya, apakah sudah ada kisaran uang tunai yang akan diberikan? Kira-kira kisarannya? Kalau menurut aturan itu dari keluarga penerima manfaat yang 150.000 total mendapatkan manfaat. Sekarang kita tingkatkan mungkin menjadi 200 ya, ikut juga lah kita ikut himbauan-himbauan dari pusat. Kita ikuti saja. Tadi ada statement menarik Pak Herman, Anda katakan Anda akan mengajak para pekerja informal untuk beralih pekerjaan terlebih dahulu karena ekonomi seperti ini untuk jadi penjahit masker atau mungkin juga dapat penjahit APD. Ini program yang diinisiasi oleh Pemprov, apakah sudah berjalan atau akan segera dijalankan? Sudah berjalan dong. Kalau APD ini justru yang men-trigger kita bangga anak-anak SMK. Anak-anak SMK seperti di Kota Linggau melibatkan masyarakat, ibu-ibu, para penjahit di sana untuk membuat APD. Kita tahu bahwa kadang ini kuantitasnya nggak bisa kita genjot. Tapi kalau masyarakat terlibat banyak akan membuat jumlahnya segera diperbanyak. Begitu, Bud. Iya, Pak Herman, kemudian data yang juga saya baca sudah ada mereka yang terkena PHK di Sumatera Selatan dan juga mungkin akan segera terkena PHK karena ekonomi yang tidak kunjung membaik. Adakah perhatian khusus untuk mereka yang terkena PHK? Ya, kita inventarisir yang pertama, kita butuh data yang benar karena ini adalah program yang membutuhkan uang besar. Itu satu orang dalam satu sasaran berjumlah sekitar 3.600.000 dari mulai pelatihannya sampai nanti adalah uang sakunya saat dia ikut pelatihan sampai dia sanggup untuk menghadapi pasar. Yang penting gini juga, proses adaptasi ini, proses adaptasi ketika terjadi stucknya ekonomi, stucknya silaturahmi ini, masyarakat jangan stres bahwa pemerintah ini selalu ada di antara mereka, bahwa kita nggak tinggal diem. Ini yang paling penting. Saya ingin terjaganya spirit mereka untuk tetap menatap masa depan yang lebih baik, Betul. Adakah cara-cara unik, Pak, ataupun juga cara-cara khusus dari Pak Herman untuk membantu memberikan semangat kepada masyarakat yang terkena dampak dan juga membantu proses adaptasi ini berjalan tidak seberat jika tidak ada intervensi dari pemerintah? Iya, artinya mereka kita ajak pertama untuk selalu berdoa agar mereka tidak stres bahwa kita ada Tuhan. Tapi mereka juga kan harus menafkahi keluarganya, khususnya kepala keluarga. Kita coba dengan cara-cara memberikan stimulan, membantu pasar mereka. Contoh nih, para petani, berasnya kita serap, misalnya para petani sekarang mau jual kemana, Pemprov beli dan diberikan juga kepada ASN, kepada honorer beras kita. Ini salah satu yang dilakukan oleh Pemprov agar para petani tetap terjaga, karena mayoritas profesi masyarakat Sumatera Selatan ini adalah petani, begitu. Itu salah satu yang kita lakukan untuk dapat menjaga stamina mereka dalam beraktivitas. Baik, Pak Herman, terakhir, apakah ada imbauan khusus yang ingin Anda sampaikan kepada jajaran pemerintahan, perangkat pemerintahan daerah, maupun juga seluruh segenap masyarakat Sumatera Selatan, dimanapun? Ya, saya menghimbau untuk semua jajaran pemerintah provinsi, kabupaten, kota untuk terus saja berbuat, mencegah dan menjaga, bukan hanya habis waktu membahas tanpa berbuat. Kedua, stamina tubuh para pekerja juga masyarakat juga harus diingatkan. Maka kita bagi vitamin, kita jaga pangannya, dan terakhir
kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan yang di desa-desa, bantulah aparat desa ini dalam mendata siapapun yang datang. Karena desa di Sumatera Selatan ini juga cukup lumayan banyak. Ada 3.500 desa dan kelurahan. Maka tidak cukup perangkat desa ini untuk mengetahui siapa yang datang dan pergi dari desanya. Maka masyarakat juga harus membantu. Dan di rumah isolasi, saya bangga dengan desa-desa di Sumatera Selatan yang sudah membuat rumah isolasi yang termasuk asupan makanan para ODP itu juga ditanggung oleh warga desa. Saya ucapkan terima kasih itu. Itu, Bat. Baik, terima kasih Pak Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan. Terima kasih Pak atas waktu Anda. Terima kasih juga untuk segala informasi yang telah diberikan untuk meringankan proses adaptasi ini, karena kita tahu ini tidak akan berakhir dalam waktu yang dekat. Ini adalah perjalanan yang masih panjang, akan kita hadapi bersama. Terima kasih Pak Herman atas informasi Anda.